أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Pak Haji Saifullah sebagai Ketua Yayasan Teratai Putih, dan yang kami muliakan serta yang kami banggakan para Dewan Guru, para pengurus dan para karyawan Terput Teratai Putih yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menjaga kita semua dari segala mara bahaya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul, duduk bersama di salah satu tempat yang begitu mulia di muka bumi ini, yaitu rumah Allah, Masjid Jami, Masjid Muhajirin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahinya. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa berselawat untuk beliau, kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'." Siapa orang yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Kana fi sabilillah, sungguh dia sedang berjihad. Berjihad, tapi jihad di sini tidak mengangkat senjata. Jihad di sini adalah upaya usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menghilangkan kebodohan. Makanya orang yang keluar dari rumah menuju majelis ilmu, pahalanya sama seperti berjihad, yang menaruhkan nyawa, harta bendanya, pahalanya sama. Sampai kapan dia berjihad? Sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi berapa jam kita di sini, berapa menit kita di sini, maka seberapa itulah kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwa kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting sekali, yaitu waspadalah pahala kita diambil oleh orang lain. Ibu-ibu paham gak nih temanya? Paham ya? Masya Allah. Bapak-bapak sekalian juga insya Allah sudah paham yang dimaksud dengan judul ini. Waspada, pahala kita diambil oleh orang lain. Artinya kita beribadah, kita bangun di tengah malam mengerjakan sholat tahajud, sholat witir, namun di pagi harinya kita mencelah orang lain, kita menzalimi orang lain, kita berburuk sangka kepada orang lain, kita disibukkan dengan membuka medsos kita. Setelah kita membuka medsos, di sana kita bermudah-mudahan untuk mengetik dengan jari kita ini untuk mencelah oleh orang lain. Terkadang di pagi harinya kita membuka televisi yang menayangkan tentang gosip-gosip, lalu gosip-gosip itu langsung kita benarkan. Ini adalah perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala yang kita lakukan tadi malam. Sebaliknya,
di siang hari berpuasa sunnah, bersedekah, apalagi amalan-amalan yang dikerjakan di siang hari. Ya misalnya ngajar, itu adalah profesi yang luar biasa, berpahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan waktu di kelas, ikhlas karena Allah mengajar, ada pahalanya. Namun pahala dari yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan di siang hari itu, pahalanya dibagi-bagikan kepada orang-orang. Kepada siapa? Kepada orang yang dia celah, kepada orang yang dia zalimi. Ada hak-hak orang lain yang dia ambil. Nah, pahala-pahala kita tersebut akan kita bagi-bagikan kepada mereka-mereka yang kita zalimi ini. Teringat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh kata Rasulullah, demi Allah kalian pasti akan mengembalikan hak-hak yang kalian telah zalimi pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah SAW, kalian akan mengembalikan hak-hak manusia yang kalian zalimi, sampai-sampai kata Rasulullah, hatta yuqadu lisyatil jalha min syatil qarna. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, syah itu adalah domba yang tidak bertanduk. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan haknya. Yang dulu di dunia domba yang tidak bertanduk ini ditanduk oleh domba yang punya tanduk. Ada domba yang punya tanduk, dia menanduk, dia memukulkan tanduknya itu kepada domba yang tidak punya tanduk. Lalu di hari kiamat Allah bangkitkan hewan tersebut dan Allah kembalikan haknya. Artinya Allah perintahkan lagi domba yang tidak punya tanduk itu untuk menanduk. Artinya dikisos, dibalas. Ini hewan. Ini hewan. Hewan dengan hewan apabila saling menyakiti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Manusia yang telah kita sakiti, berapa manusia yang kita sakiti dari ucapan kita? Berapa manusia yang kita zalimi, hak-haknya tidak diberikan? Berapa manusia yang tersakiti hatinya karena tindak tanduk kita? Maka ini akan merupakan suatu hal yang sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini, kata para ulama, menunjukkan begitu luar biasanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan tampakkan pada hari kiamat. Jadi jangan kita bermudah-mudahan ketika kita berbicara, ketika kita melakukan suatu hal yang itu tidak kita pikirkan dampaknya. Ternyata dampaknya itu bisa luar biasa dan mengancam pahala ibadah yang kita lakukan selama ini di dunia. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang tidak punya akal saja, hewan yang tidak berpikir saja, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan di dunia ini, apalagi kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal wuhusyu, mana yang santri-santri kita nih? Wa idzal wuhusyu, juz berapa ini? Wa idzal wuhusyu husyirat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila binatang-binatang buas itu dibangkitkan oleh Allah. Jadi jangan anggap ayam, domba, sapi itu tidak dibangkitkan oleh Allah, tidak. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa hewan akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan. Untuk apa? Apa gunanya? Untuk keadilan.
untuk keadilan. Apalagi manusia yang sudah memiliki akal pikiran, bisa memahami, dan dia harusnya bertindak dan selalu berhati-hati dalam bertindak agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak menzalimi orang lain, agar tidak mengambil hak-hak orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam berat bagi orang-orang yang mengambil secara zalim hak-hak orang lain. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak manusia yang dijelaskan oleh para ulama yang agar kita berhati-hati untuk tidak mengambilnya ada 3. Ini harus berhati-hati terhadap 3 hak yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah hak terkait dengan darah. Hak terkait dengan darah. Yang kedua adalah hak terkait dengan harta. Dan yang ketiga adalah hak yang terkait dengan kehormatan atau harga diri. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hak ini tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di haji wada'nya, di lebaran haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian haram untuk ditumpahkan. Artinya ditumpahkan di sini ya dibunuh. Haram. Jangankan dibunuh, setetes saja keluar darah manusia yang diakibatkan oleh kita tanpa alasan yang dibenarkan tidak boleh. Dengan kita memukul orang lain sehingga dengannya dia tersakiti, haram bagi seorang muslim untuk melakukan itu. Begitu juga terkait dengan harta. Haram bagi seorang muslim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Yang ketiga adalah haram bagi seorang muslim untuk merusak harga diri, kehormatan orang lain dengan cara menghibahnya, menceritakan aibnya, mencelahnya, mencemoohkannya. Ini adalah perkara yang diharamkan untuk terjadi pada diri seorang muslim. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disepelekan masalah-masalah kecil yang terkait hak manusia. Terkadang banyak yang terjadi hal ini disepelekan. Misal, dia ke masjid, sampai di masjid karena dia pakai sepatu bagus, atau mungkin dia pakai sendal kulit, karena dia ingin berwudu, dia letakkan sendal dan sepatunya tempat yang rapi. Ketika dia berwudu, dia pakai sendal orang lain. Ini sendal milik siapa? Ini sendal milik siapa? Milik orang. Ini hak siapa? Hak orang lain. Terkait dengan harta orang lain. Ketika kita pakai pinjam tanpa sepengetahuan orang yang memilikinya, ini adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Ini perkara kecil yang terkadang sepele kita lihat, tapi ini terkait dengan harta orang lain. Haram untuk kita gunakan. Bisa jadi orang itu tidak suka, tiba-tiba keluar dari masjid, dia lihat sendalnya itu basah, dia lihat sendalnya kotor, padahal ini adalah hak terkait orang lain. Apalagi perkara besar, harta orang lain diambil secara zalim. Misal ini lahan punya dia, punya si A, sudah ada sertifikatnya, datang si B buat sertifikat baru lagi. Haram hukumnya terkait dengan harta orang lain. Atau batas tanahnya digeser, ini harta orang lain yang diambil secara zalim, maka hal itu akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah
bahwa kezaliman ini tidak hanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada hamba-hambanya, bahkan keharaman ini diharamkan terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, inni haramtu az-zulma ala nafsi, faja'altuhu muharraman 'alaikum, fala tazalamu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman ini pada diriku." Pada diriku maksudnya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sifat zalim ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'altuhu muharraman 'alaikum," dan aku jadikan kezaliman ini juga haram terjadi pada hamba-hambaku. Fala tazalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Antara istri dengan suami, antara suami dengan istri, ayah dengan anaknya, kemudian antara pejabat dengan rakyatnya, antara bos dengan pegawainya, jangan saling menzalimi. Karena itu adalah merupakan hal yang diharamkan, dan itu akan berdampak kepada pahala ibadah yang kita lakukan. Apa gunanya kalau kita hanya sekedar soleh yang kita miliki berupa ibadah salat duha yang rajin kita kerjakan, puasa sunnah Senin Kamis, salat tahajud, ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, namun pahalanya itu tidak kita dapatkan. Pahalanya itu tidak kita rasakan pada hari kiamat. Apa gunanya kita berbakti kepada kedua orang tua, istri berbakti kepada suami, tapi mulutnya tidak bisa dia kontrol. Semua orang yang dia lihat ada aja salahnya. Lihat tuh Bu Fulana itu, lihat tuh Ibu Fulan, lihatlah anaknya, lihatlah itunya, semua diceritakan, semua diribah. Jadi percuma amalan soleh yang kita lakukan. Khawatir amalan soleh itu pahalanya diambil oleh orang lain. Nah para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama mewanti-wanti. Para ulama mengatakan waspada. Di antara yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau rahimahullah mengatakan, alangkah lebih baik seseorang itu bertemu kepada Allah dengan membawa 70 dosa, tapi dosanya itu terkait antara manusia dengan Allah. Masih lebih mending, masih lebih ringan, kata Al-Imam Sufyan, seseorang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, tapi dia membawa 70 dosa antara dirinya dengan Allah. Karena hukum asalnya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Dibandingkan dia bertemu dengan Allah membawa satu dosa, tapi dosanya itu terkait manusia dengan manusia. Ini harus bisa dipahami. Sekali lagi kami ulangi, ini sangat bagus sekali perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Kata beliau, in laqitallah, jika seandainya kalian bertemu kepada Allah dengan membawa 70 dosa, tapi dosa itu terkait antara diri kita dengan Allah langsung, itu lebih mending, itu lebih ringan dibandingkan kita bertemu dengan Allah tapi membawa dosa yang terkait antara manusia dengan manusia. Lihat, 1:70. Kenapa? Karena pertama, hukum asalnya Allah Maha Pengampun. Tapi manusia kalau sudah berurusan nanti di pengadilan Allah, mereka tidak mudah untuk memberikan maaf. Kita nggak bisa lagi minta maaf di sana. Urusannya adalah pahala. Wah, saya tidak bisa maafkan. Saya pengen pahala kamu. Jadi dia tidak lagi pengen harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini. Dia tidak lagi ingin hak dia dulu yang pernah kita ambil. Dia tidak ingin itu untuk dikembalikan. Tapi yang dia inginkan nanti di akhirat adalah pahala kita.
Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang juga bagus sekali untuk kita cermati. Kata beliau, bi'saz zad ilal mi'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek perbekalan yang kita bawa pada hari kiamat adalah permusuhan atau kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba-hamba yang lainnya. Lihat, bi'saz zad kata Imam Syafi'i, sejelek-jelek perbekalan yang kita bawa bertemu dengan Allah adalah dosa kezaliman yang kita bawa terhadap hamba-hamba yang lainnya. Ini adalah sejelek-jelek perbekalan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita masih ingat siapa-siapa saja yang pernah kita celah, siapa-siapa saja yang pernah kita ghibah, kita ceritakan aibnya, siapa saja yang pernah kita zalimi, siapa saja hak-haknya pernah kita ambil, inilah saatnya untuk kita minta kehalalannya. Inilah saatnya kita untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdin aw min syai'in." Jika kalian memiliki kezaliman yang pernah kalian lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kezaliman berupa merusak harga diri manusia atau dengan yang lainnya, mengambil hak orang lain, falyatahallalhu minhu, maka hendaklah dia meminta kehalalannya. Minta kehalalan di sini bisa jadi kita minta maaf langsung kepada orang bersangkutan. Atau kalau itu berkaitan dengan harta, ya kita harus kembalikan. Kalau itu terkait dengan harga diri, berarti kita harus minta maaf. Setelah itu kita bertobat dan membangkitkan atau menaikkan kembali harga dirinya. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nanti di akhirat tidak lagi berguna dinar, tidak lagi berguna rupiah yang kita miliki, tidak lagi berguna harta benda yang kita miliki. Tidak ada gunanya. Kita menzalimi orang lain dari segi hartanya, anggaplah kita ambil harta orang lain itu 100.000. Lalu harta 100.000 secara zalim kita ambil itu, kita bawa sampai di akhirat. Di akhirat tidak bisa kita bayar 100.000 lagi. Bahkan lebih daripada itu pun tidak akan bisa. 200.000, 300.000, 1 juta tidak akan bisa, karena memang tidak ada harta di sana. Bagaimana kita bisa membayar kezaliman itu? Dengan pahala ibadah yang kita lakukan di dunia ini, itulah yang akan kita bayarkan dari dosa kezaliman yang kita lakukan itu. Para hadirin dan hadirat menaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melanjutkan, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Jika dia memiliki amal saleh, pahala amal saleh yang dia lakukan itu, maka dari situlah dia akan membayar hutang kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia. Lihat, perhatikan selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi. Dan apabila tidak ada pahalanya, waliyadu billah, datang dibangkitkan oleh Allah di akhirat, ditimbang amal solehnya, ternyata pahala dari amal solehnya tidak ada. Pahala dari amal solehnya tidak ada. Untuk membayar hutang kezalimannya di dunia itu pahalanya nggak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Diambil dosa yang dizalimi tadi. Misalnya si A yang dizalimi, dia punya dosa. Dosa yang dizalimi ini dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Inilah bahayanya. Inilah bahayanya bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain. 3 hak yang kita sebutkan tadi terkait dengan darah, harta, dan harga diri.
3 hak manusia yang perlu kita jaga kehormatannya. Jangan sampai kita robek, jangan sampai kita celah, jangan sampai kita ambil, jangan sampai kita tumpahkan darah seorang muslim. Bahkan muslim, non muslim sekalipun tidak boleh kita untuk menumpahkan darahnya, karena itu merupakan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi bahwa kezaliman Allah haramkan terjadi pada hamba-hambanya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh sesama manusia, teringat dalam sebuah ayat dalam surah Abasah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atis sakhah, apabila datang suara yang memekakkan. Ini maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat ada tiupan sangkakala yang begitu besar suaranya sampai memekakkan telinga. Lalu setelah itu dibangkitkan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat di mana seseorang itu lari dari saudaranya, seseorang itu lari dari ayah dan ibunya, seseorang itu lari dari istri dan anaknya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa dulu di dunia seorang ayah rela berbanting tulang untuk kehidupan anak dan istrinya? Kenapa dulu di dunia seorang ayah, seorang ibu rela membanting tulang untuk menghidupi keluarganya, tapi di akhirat berbalik. Bahkan mereka lari, kalau bisa jangan jumpa sama istri. Kalau jumpa di padang mahsyar, kalau bisa jangan jumpa di padang mahsyar dengan anak, dengan saudaranya, dengan ayah, dengan ibunya. Kenapa pada lari? Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah karena khawatir mereka minta pertanggungjawaban. Istri ketika jumpa sama suami, dia ingat, kamu dulu pernah menzalimi saya dari sisi ini. Suami ketika jumpa istrinya, dia minta kepada istrinya untuk mempertanggungjawabkan yang dulu istri pernah menzalimi suaminya. Anak kenapa lari dari orang tuanya? Bisa jadi orang tuanya minta pertanggungjawaban, atau sebaliknya, anak meminta pertanggungjawaban terhadap kezaliman yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Jadi ini adalah suasana yang begitu mencekam. Oleh karenanya, kezaliman apapun itu tidak boleh terjadi pada seorang hamba, baik itu di keluarga kecilnya, apalagi di keluarga besarnya, apalagi dalam cakupan yang begitu besar sebagai seorang pejabat. Waliyadzubillah, ketika ada kebijaksanaan yang dia tetapkan yang itu merugikan rakyat-rakyatnya, menzalimi rakyat-rakyatnya, berapa juta rakyat yang akan minta pertanggungjawaban. Para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewaspadai perbuatan ini, perbuatan zalim, terhadap 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian, kata Rasulullah, siapa orang yang bangkrut? Ini adalah pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut sesungguhnya? Lalu ketika itu para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda, nggak ada dinarnya, nggak ada rupiah, di rumahnya nggak ada rupiah, nggak ada perabotan rumah tangga, rumah juga disita, usahanya bangkrut. Itulah orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah." Pandangan para sahabat dari sisi dunia. Rasulullah SAW tidak bermaksud itu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa bangkrut yang sesungguhnya itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, lihat, dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Lihat, berarti ibadahnya selama ini di dunia diterima oleh Allah. Bukti pahalanya ada, terlihat di akhirat. Ini pahala puasa kamu, kata Allah. Ini pahala puasa kamu, ini pahala salat kamu. Ini pahala zakat kamu. Ini pahala baca Quran kamu. Ini pahala zikir kamu. Ini pahala sedekah kamu. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, pahala itu menggunung. Terlihat catatan-catatannya sampai menggunung pahala tersebut. Namun sedikit demi sedikit kok hilang pahala itu. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti, dan bersamaan dengan itu dia juga membawa dosa. Apa dosanya? Wa ya'ti qad syatama hadza, dia membawa dosa mencelah orang lain. Mencela, mengejek orang lain. Wa qadhafa hadza, dia membawa dosa memfitnah orang lain. Orang itu tidak melakukannya, dia fitnah. Oh, inilah si fulan yang melakukannya. Si fulan itu tidak berzina, oh si fulan itu pezina. Selain daripada itu, kata Rasulullah, wasafaka dama hadza, dan dia membawa dosa safaka dama hadza, yaitu mengaliri darah orang lain. Bisa jadi maksudnya mengaliri darah orang lain ini adalah tangan kita bermudah-mudahan untuk mukul orang. Tangan kita ini ringan sekali untuk melayang, tepak, tepak, tepak. Nah, orang yang dipukul itu ketika dia tidak salah, dia akan minta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pahala ibadah kita yang sudah menggunung tadi, itu tanpa terasa sedikit berkurang. Kenapa? Karena banyaknya orang yang dizalimi di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hadza, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang dizalimi ini pahalanya diambil lalu diberikan kepadanya. Pahalanya diambil lagi diberikan kepada orang yang dizalimi. Pahalanya diambil diberikan lagi kepada orang yang dizalimi. Sampai habis pahalanya. Habis, enggak tersisa lagi. Tapi belum selesai persidangan. Masih banyak orang yang antri menuntut dia. Bayangkan jika itu terjadi pada diri kita. Pahala kita yang sudah kita lihat, Masya Allah, Alhamdulillah, pahala sholat saya ada. Siapa yang tidak bergembira? Namun setelah itu yang begitu besar pahala yang kita lihat tadi, habis sedikit sampai total tidak ada lagi pahala. Namun di sana masih antri orang-orang yang ingin menuntut haknya pernah kita ambil. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di persidangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fil nar." Maka yang dilakukan oleh Allah, orang yang antri tadi ini punya dosa-dosa. Dosa mereka diambil, dipindahkan kepada kita semua yang menzaliminya, wal'iyadu billah. Jadi pahala kita habis, kita transfer, kita berbaik hati kepada orang-orang, kita nih ambil pahala saya, ambil. Salah berbaik hatinya di akhirat. Habis pahala kita, dosa orang lain kita ambil. Sini dosa kamu, sini buat saya saja, buat saya. Itu tidak terjadi pada orang-orang yang memiliki kecerdasan. Oleh karenanya, orang yang cerdas adalah ketika dia tahu memiliki kesalahan di dunia, segera minta maaf, minta kehalalannya di dunia ini. Andai kata harus dibayar dengan materi, kita mampu untuk membayarnya, bayar dengan materi. Contoh, ada si fulan yang pernah kita zalimi, lalu kita minta untuk dimaafkan, dia tidak maafkannya. Gini aja lah Pak, kalau memang Bapak tidak maafkan saya, Bapak
ingin diganti berapa juta. Oh saya ganti pengennya 10 juta, ganti 10 juta. Masih mending kita bisa ganti di dunia ini daripada nanti dia minta di akhirat. Pahala yang kita butuhkan, karena memang satu-satunya yang kita butuhkan di akhirat adalah pahala. Walaupun sekecil apapun pahala itu sangat diharapkan di akhirat. Walaupun sekecil apapun pahala itu sangat kita harapkan ada pada diri kita. Karena itu sebagai penentu apakah nanti kita nauzubillah waliyadzubillah di neraka atau di surga. Yang menentukannya adalah pahala dari amalan soleh yang kita lakukan. Jadi mereka itu berebut pahala. Oleh karenanya jangan kita menjadi donatur pahala buat orang lain. Jangan kita berbaik hati memberikan pahala kepada orang lain. Kalau memang kita mau berbaik hati untuk memberikan pahala, berikan pahala kepada orang tua kita. Ada yang berani memberikan pahala kepada orang tuanya dengan mencela orang tuanya. Memang kurang ajar tuh ayah saya, ceritakannya sama teman-temannya. Kenapa? Kalau dia mencela ayahnya, berarti kan dia menzalimi orang tuanya. Dengan begitu kan dia baik. Nanti di akhirat dia akan berikan pahalanya kepada orang tua. Tetap saja ini adalah perbuatan yang konyol. Walaupun niatnya adalah untuk memberikan pahala kepada orang tua, dengan cara menzalimi, dengan cara menceritakan aib orang tuanya, dengan menghina orang tuanya. Tapi kan niatnya baik untuk memberikan pahala nanti di akhirat kepada orang tuanya. Tidak dengan cara seperti itu. Oleh karenanya para hadirin yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita waspada, berhati-hati terhadap dosa kezaliman yang mengakibatkan pahala kita diambil oleh orang lain. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ini terkait dengan perempuan. Ini khusus ibu-ibu ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang di sini. Ada ibu-ibu yang di luar sana insyaallah. Bukan ibu-ibu di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh beberapa para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fulana ya Rasulullah." Fulana itu kalau kita ya bahasanya ibu fulan, ibu fulana. Ibu fulana itu ya Rasulullah, salat malamnya enggak tinggal. Puasa sunnahnya enggak pernah tinggal. Jangankan yang wajib-wajib, jangankan puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah yang lainnya aja enggak pernah tinggal ya Rasulullah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lainnya tidak pernah tinggal ya Rasulullah. Lakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi si fulana itu ya Rasulullah, lidahnya tajam sekali. Lidahnya tajam sekali, seringkali menyakiti orang lain. Solehanya luar biasa. Ibadah kepada Allah tidak pernah tinggal. Tapi kalau sesama manusia, banyak sekali orang yang berinteraksi dengan dia seringkali tersakiti. Ini bahayanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha wa hiya min ahli nar." Tidak ada kebaikan pada si perempuan itu, kata Rasulullah SAW. Si perempuan itu tidak ada kebaikannya. Bahkan dia termasuk penghuni neraka. Lalu para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau fulana itu," ini para sahabat biasanya menyembunyikan identitasnya. "Kalau si fulana itu ya Rasulullah, sholat cuma yang 5 waktu aja. Kemudian kalau puasa ya puasa yang wajib saja. Sodako ya paling kecil sekali. Tidaklah seperti yang pertama tadi. Kalau masalah sodako. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya." Kata Rasulullah SAW, "Wahiyya min ahlil jannah." Si perempuan yang kedua ini adalah termasuk penduduknya surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kenapa yang ditanyakan di sini adalah perempuan? Kata para ulama, hikmahnya memang perempuan ini memang paling banyak bahannya. Paling banyak bahan untuk menggosip. Tapi saya katakan bukan ibu-ibu yang di sini. Ada sedang kajian aja gosip.
sedang kajian, yang digosipi ustadznya sendiri lagi. Tapi sekali lagi saya tekankan, bukan ibu-ibu di sini, ada ibu-ibu di luar sana. Nanti saya habis kajian ditahan lagi sama ibu-ibu di sini. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Ada aja bahan yang mereka bisa bertahan duduk lama untuk menceritakan aib orang lain, bahkan aib temannya sendiri. Coba lihat ibu-ibu fulana itu, kayaknya pekan kemarin itu kajian pakai baju itu, pekan ini masih pakai baju itu aja. Lalu tasnya aja sobek-sobek kayak gitu. Ya Allah, masih aja dibawanya. Lihat anaknya, nakal kali anaknya. Semua apa yang dilihat itu bisa jadi bahan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini terkait dengan khusus perempuan, karena memang perempuan ini lisannya memang bermudah-mudahan. Lihat, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati para perempuan-perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh kalian sekelompok kaum itu mencela kaum yang lainnya. Lihat, kaum ini sudah termasuk laki-laki dan perempuan atau tidak? Orang-orang yang beriman yang Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk laki-laki dan perempuan atau tidak? Termasuk laki-laki perempuan atau tidak? Termasuk. Kalau Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apakah khusus laki-laki saja? Tidak. Kalau Allah memanggil orang beriman berarti laki-laki dan perempuan. Lihat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in. Dan janganlah sekelompok perempuan mencelah sekelompok perempuan yang lainnya, bisa jadi kelompok yang dicela lebih baik daripada kelompok yang mencelah. Lihat, padahal sudah tercakup tadi dalam orang beriman itu perempuan, tapi Allah keluarkan lagi para perempuan ini dengan kalimat khusus, wala nisaun min nisain. Janganlah sekelompok perempuan mencelah perempuan yang lainnya. Bisa jadi orang yang mencelah tidak lebih baik daripada orang yang dicelah. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang berbuat zalim, orang yang mencela, orang yang mencaci, orang yang menghibah, orang yang mengambil harta orang lain, orang yang tangannya ringan untuk memukul orang lain, biasanya kata para ulama, Allah akan hinakan dia di dunia ini. Artinya apa? Allah akan balas, segerakan azabnya di dunia ini sebelum di akhirat. Di akhirat dia akan pertanggungjawabkan, dia akan diazab di akhirat. Di dunia ini juga dia akan disegerakan azabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu al-'uqubah lis-sahibiha fid dunya ma'a ma yuddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahimi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan azabnya di dunia ini, bersamaan dengan itu Allah sisakan nanti azabnya di akhirat, kecuali pada dua dosa. Yang pertama adalah dosa kezaliman, yang kedua adalah dosa memutuskan tali silaturahmi. Ini adalah dua dosa yang terancam azabnya disegerakan oleh Allah di dunia ini, dan Allah akhirkan lagi, Allah tabungkan siksaan itu buat pelakunya di akhirat. Yang pertama adalah kezaliman, yang kedua adalah dosa memutuskan tali silaturahmi. Pak Ustadz, kami lihat ada orang yang menzalimi, dosa kezalimnya luar biasa, tapi hidupnya bahagia aja. Dia kaya raya, dia keluarganya hidup bahagia. Memang mungkin ada seperti itu, tapi bisa jadi
bisa jadi keberkahan daripada hidup di keluarganya tidak ada. Makanya semoga kita semua yang ada di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa kezaliman itu. Semoga Allah mengampuni dosa kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang-orang yang kita tidak sengaja ataupun yang disengaja. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirat dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kata para ulama, bisa jadi keberkahan daripada dosa kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu dengan cara dia hidup bahagia secara zahir mata kita melihat, tapi terkadang Allah azab dari sisi lain, dari keluarganya. Bisa jadi anaknya pecandu narkoba, bisa jadi istrinya sakit-sakitan, bisa jadi suaminya selingkuh dengan orang lain, dengan perempuan lain, gara-gara dosa kita sebagai istri yang mungkin mulutnya terlalu tidak bisa menjaga. Bisa jadi Allah azab dari sisi lain. Jadi jangan anggap bahwa azab yang Allah turunkan di dunia ini hanya kepada kita sebagai pelaku kezaliman, tidak. Tapi bisa jadi berefek kepada keluarga kita, bisa jadi berefek kepada harta kita. Makanya hati-hati, dosa kezaliman ini ternyata tidak hanya pahala kita yang diambil di akhirat, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia ini. Waliyadzubillah. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada terkadang azab itu tidak Allah Subhanahu wa taala langsung lakukan, Allah turunkan di dunia ini. Ada juga tidak seperti itu bagi dosa-dosa kezaliman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah memberikan tangguhan kepada pelaku zalim. Namun apabila Allah ingin mengazabnya, dia tidak akan bisa terhindar, tidak akan bisa dihindari. Lalu Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah apabila Allah ingin mengazab suatu kaum yang zalim, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Tapi ingat, kata para ulama, bahwa Allah tidak lalai. Kalau saat ini kita pernah menzalimi, kita sebagai guru pernah menzalimi murid kita hanya gara-gara sepele, lalu kita tidak memberikan nilai yang baik, padahal anak murid kita itu bisa menjawab dengan baik ujian yang dia lakukan, tapi ada permasalahan sedikit antara diri kita dengan orang tuanya, lalu kita zalimi muridnya, anak tersebut, dengan tidak memberikan nilai yang baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dalam masalah ini. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Begitu juga kita sebagai pegawai, jangan sekali-kali kita suka mengkorupsi waktu. Seharusnya dari jam sekian kita masuk, keluar sampai jam sekian, lalu kita tidak semestinya melakukan perjanjian yang telah kita sepakati. Begitu juga sebagai atasan, jika ada kerjaan tambahan dari bawahan kita, kalau memang perlu untuk ditambah gaji tambahannya, tidak boleh kita tahan, kita harus berikan, sehingga tidak ada kezaliman terjadi di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar." Apakah kalian menyangka, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ghafil, Allah itu lalai dari apa yang kalian lakukan wahai orang-orang zalim? Sesungguhnya Allah hanya sekedar mengakhirkan saja, menunda saja azab kalian itu. Allah tidak azab di dunia, tapi Allah tunda nanti azabnya di akhirat. Itu bahaya. Sangat-sangat berbahaya kalau Allah tunda azabnya di akhirat. Masih mending Allah segerakan azabnya di dunia ini selesai. Makanya di akhirat banyak orang-orang yang berharap agar seperti binatang saja. Di akhirat banyak orang-orang yang berharap, ya sudah ya Allah, saya jadi tanah saja. Maksudnya apa? Saya jadi binatang saja. Kenapa dulu saya tidak diciptakan di dunia itu jadi binatang saja? Kenapa jadi manusia?
Yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti ketika pada hari kiamat mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak menjadi tanah saja? Maksudnya kalau hewan-hewan itu habis dikisos tadi, misalnya antara domba yang bertanduk berantem menanduk domba yang tidak punya tanduk, mereka dikisos di akhirat. Sudah selesai, mereka tidak dihukum apakah neraka dan surga, tidak. Habis mereka sudah mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka lakukan di dunia, mereka jadi tanah. Allah katakan kuni turaba, jadilah kalian tanah-tanah wahai para binatang-binatang. Sudah selesai kan? Tanggung jawab kalian semua, hak-hak kalian sudah kalian dapatkan. Kamu yang menzalimi sudah mendapat balasannya, kamu yang dizalimi sudah mendapatkan hak kamu, sudah. Jadilah kalian tanah-tanah. Jadi tidak lagi masuk surga, masuk neraka. Nah, orang-orang kafir ketika pada hari kiamat, ya Allah, kenapa dulu kami tidak seperti binatang saja? Setelah engkau adili kami, setelah itu kami jadi tanah. Orang-orang kafir kan setelah dihitung amalan-amalannya, lalu kemudian divonislah, ya pastilah vonisannya adalah neraka, khalidina fiha, abadi di dalamnya. Makanya mereka berharap, tapi harapan itu tidak mungkin dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya para ulama mewanti-wanti ketika seseorang menzalimi orang lain dalam cakupan besar. Kalau antara satu orang saja, 2 orang, 3 orang yang kita zalimi, itu sangat berbahaya bagi amalan soleh kita, pahala kita. Apalagi yang kita zalimi itu adalah cakupannya sangat luas sekali. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi la yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Berarti sebaliknya adalah pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang adil adalah perbuatan profesi yang luar biasa mendatangkan pahala, berarti sebaliknya kalau pemimpin yang zalim, wali'iyadzubillah, berapa bawahan-bawahannya yang dia zalimi, yang nanti kelak akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi tindakan korupsi yang luar biasa, merugikan jutaan, bahkan ratusan juta manusia. Aspal itu bisa dikorupsi, luar biasa. Harusnya misalnya 10 cm, lalu dikurangi 3 cm. Bayangkan berapa kilo. Nah, harusnya ketahanan jalan itu bisa lebih lama kalau tidak dikorupsi. Tapi karena dikorupsi, 2 bulan, 3 bulan jalannya rusak. Bayangkan berapa orang yang lewat di jalan tersebut, dia yang dirugikan. Mobilnya rusak, bahkan ada yang lebih parah daripada, ada yang celaka, ada yang jatuh. Berapa juta orang yang dia zalimi dengan tindakan korupsi yang dia lakukan. Kalau dia mengambil harta, pergi ke rumah orang, dia ambil harta orang tersebut, masih lebih ringan, karena keterkaitannya hanya satu keluarga, masih lebih ringan kezalimannya. Kalau ini cakupannya lebih besar, bagaimana kita minta maafnya? Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya manusia yang dizalimi, kita pun dilarang untuk menzalimi hewan. Lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dijelaskan bahwa seorang perempuan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi-lagi perempuan lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ada perempuan di sini, perempuan yang ada di luar sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan itu diazab fi hirratin, pada seekor kucing, habasatha, yang seekor kucing itu dia kurung. Dikurung tapi tidak dikasih makan. Kata Rasulullah SAW, perempuan akibat dia menzalimi kucing tadi yang dia kurung, tidak dikasih makan, dan juga tidak dilepas. Kalau dia tidak mau ngasih makan, kucing itu dilepas biar dia cari makan sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi suatu pertanggungjawaban yang berat nanti.
bagi seorang perempuan itu ketika dia menzalimi hewan sekalipun. Makanya mumpung masih ada kesempatan, umur yang masih diberikan, kesehatan masih diberikan oleh Allah, falyatahallal minhul yaum, mintalah kehalalannya. Saya ingat sebuah kisah. Ada teman saya, kami juga sama-sama dari Medan waktu itu, yang satu kampus lah kami dulu. Jadi teman ini memang usianya tidak lebih panjang daripada kita semua. Baru tahun yang lalu meninggal teman ini. Tapi luar biasanya adalah dia memiliki istri yang soleha luar biasa. Ketika suaminya meninggal, dia langsung menulis sebuah tulisan yang luar biasa terenyuh ketika kami baca, bahwa dia mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Jika dosa atau kezaliman yang pernah dilakukan oleh suaminya tidak bisa dimaafkan kecuali dengan saya harus bekerja di rumahnya sekian tahun atau berapa tahun, saya akan rela. Saya akan bekerja walaupun tidak akan digaji. Jika ada hutang yang ditinggalkan oleh suami saya, jika hutang itu mampu saya bayar, akan saya bayar. Jika tidak saya mampu membayarnya, saya akan bekerja di rumah orang tersebut tanpa digaji. Lihat bagaimana seorang istri yang soleha agar bisa urusan zalim menzalimi ini terlunasi di dunia, supaya tidak terkait nanti, tidak lagi dituntut lagi di akhirat. Ada juga seorang yang donatur luar biasa. Dia disakiti. Dia seorang donatur, orang kaya raya. Dia disakiti, pernah disakiti oleh temannya. Diteleponlah, Pak Haji Fulan, mohon maaf ya, dulu saya pernah menceritakan aib Pak Haji begini. Mohon maaf sekali. Kalau Pak Haji tidak memaafkan saya, berapapun Pak Haji minta dari saya akan bayar. Mohon kirimkan nomor rekening Pak Haji ya. Lalu Pak Haji tersebut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf ya, langsung dimatiin sama Pak Haji tersebut. Kenapa? Karena memang tidak butuh uang. Dia orang donatur, dia juga memberikan ke sana ke sini. Andai kata memang bisa untuk membayar harga diri tadi dengan uang, orang tersebut akan kirimkan berapa yang diminta. Tapi karena memang terkait dengan pahala, ya artinya terserah orang tersebut. Jika dia memaafkan, alhamdulillah. Jika tidak dia maafkan, ya nanti urusannya di akhirat. Itu terserah orang yang bersangkutan. Jika dimaafkan, alhamdulillah, itu lebih baik. Tapi kalau tidak dimaafkan, berarti nanti urusannya di akhirat. Nah, para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya manusia yang berdosa untuk dizalimi, hewan, bahkan orang kafir sekalipun. Perhatikan. Namun juga ada pembagian kafir di sini. Kafir itu terbagi dua. Ada kafir yang boleh dibunuh dan hartanya halal. Ada orang kafir yang nyawanya tidak boleh dibunuh, tidak boleh dizalimi, hartanya tidak boleh diambil. Kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Misalnya di Indonesia ini kita tidak ada masalah dengan orang-orang kafir, tiba-tiba mereka yang terlebih dahulu menyerang kita. Nah ini berarti kita membela diri, boleh kita bunuh mereka. Tiba-tiba kita asik-asik kajian, ada sekelompok orang kafir menyerang kita. Orang kafir menyerang kita seperti ini, boleh untuk kita bunuh. Tapi ada orang-orang kafir yang kita tidak boleh menzalimi mereka. Ada 3 jenis orang kafir. Yang pertama adalah kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin. Di Indonesia banyak orang kafir, banyak. Mereka tinggal, memiliki KTP di Indonesia ini. Mereka tinggal bersama kita, menjadi tetangga-tetangga kita. Tidak boleh kita zalimi, tidak boleh kita ambil hartanya, tidak boleh anaknya kita tempeleng. Tidak boleh. 3 hak ini tetap harus kita jaga. Harta, darah, kehormatan tetap kita jaga. Ini kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang tinggal di negara kafir, namun ada perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Ya saat ini yang kita rasakan, ada negara-negara kafir yang di Eropa, negara-negara kafir yang ada di Amerika, ada negara-negara kaum muslimin seperti Indonesia, Malaysia, kemudian Saudi, Mesir,
Nah, antara negara kafir dengan negara kaum muslim ini kan tidak ada peperangan. Maka tidak boleh kita, ayo kita serbu negara kafir Filipina. Tidak boleh. Kita bunuh mereka, tidak boleh. Karena ini antara satu negara dengan negara adalah negara aman. Ada jenis orang kafir yang ketiga yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dizolimi, yaitu kafir musta'man. Orang kafir yang telah diberikan visa izin untuk berkunjung. Misal orang kafir yang ada di Eropa masuk ke Indonesia, berarti kan masuk mereka kan diberi izin, ada visa mereka masuk. Nah, mereka yang datang ini tidak boleh sama sekali hartanya diambil, darahnya dialiri, tidak boleh. Itulah luar biasanya Islam begitu luas dalam mengatur perkara-perkara yang seperti ini. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masiri arba'ina sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membunuh kafir mu'ahad. Tadi sudah kami menjelaskan kafir mu'ahad ini adalah kafir yang mereka tinggal di negeri mereka sendiri. Tapi ada perjanjian kerjasama antara kaum muslimin yang ada di negeri kaum muslimin. Jadi ada kerjasama antara negeri kaum muslimin dengan negeri kafir. Siapa orang yang membunuh kafir mu'ahad, kata Rasulullah SAW, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal yang dibunuh itu orang kafir. Tapi kata Rasulullah tidak boleh. Tidak boleh karena dia tidak akan mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ala man zalama mu'ahadan, ketahuilah wahai orang-orang yang menzalimi kafir mu'ahad, awin taqasa haqqahu, atau dia mengurangi haknya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau orang kafir itu pegawai kita, karena dia kafir, oh kita kasih aja tugas-tugas yang berat sama dia, yang ringan-ringan kepada pegawai yang muslim. Tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara itu kata Rasulullah, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku yang akan berhujjah di hadapan orang tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa perhatikanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dizalimi. Lihat bagaimana balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dizalimi. Ini adalah posisi di mana kita yang dizalimi. Kalau tadi adalah perkara-perkara yang kita yang menzalimi orang lain. Nah, bagaimana posisinya kalau kita yang dizalimi? Bolehkah kita membalas? Boleh. Tapi jangan lebih daripada kezaliman yang dilakukan kepada kita. Nggak boleh lebih ketika kita membalas. Kalau kita dipukul, dizalimi dengan pukulan 1 kali, nggak boleh kita balas dengan 2 kali. Lihat Rasulullah SAW mengajarkan akhlak tersebut. Tatkala Rasulullah SAW berjalan bersama istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, melewati sekelompok gerombolan orang-orang Yahudi. Karena ketika itu di Madinah banyak komunitas-komunitas orang Yahudi. Mereka orang-orang kaya, pembisnis, pengusaha di Madinah ketika itu. Nah, ketika Rasulullah bersama istrinya Aisyah lewat, memang di komunitas orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalau sepintas terdengarnya adalah ucapan salam. Tapi di sini bukan ucapan salam. Kalau salam itu kan doa kesejahteraan, selamat sejahtera untukmu gitu. Kita mendoakan muslim yang lain. Tapi yang Yahudi lakukan ini kebalikannya. Kebinasaan dan kecelakaan buatmu gitu. Kenapa? Karena lamnya nggak ada. Assalamu alaikum. Lamnya itu nggak ada, la-nya nggak ada, dihilangkan nama dia. Assalamu alaikum. Seharusnya kalau kita kan assalamu alaikum, lamu alaikum. Tapi dalam bahasa Arab ini kalau lamnya nggak ada, maknanya berbeda. Lalu kata Rasulullah SAW menjawab, wa alaikum, kata Rasulullah. Wa alaikum, cuma itu aja. Lalu Rasulullah lewat. Aisyah sebagai istri tidak terima. Dia mengatakan, wa alaikum assam wal la'nah. Ditambah oleh Aisyah. Kecelakaan dan kebinasaan buat kalian, ditambah satu kata laknat, dan Allah melaknat kalian. Lalu kata Rasulullah, mahlan mahlan ya Aisyah, tenang tenang wahai Aisyah. Artinya
Rasulullah SAW ingin menasihati Aisyah, jangan sampai kita itu mengucapkan sebuah ucapan yang berlebihan, melebihi daripada orang yang menzalimi kita. Kalau kita ingin membalas, silahkan. Kezaliman dibalas dengan kezaliman tidak masalah, boleh. Tapi jangan sampai lebih daripada itu. Khawatir kita terbalik, yang malah menzalimi orang lain. Niatnya membalas kezaliman, tapi malah kita menzalimi orang tersebut. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat zalim ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan rahmatnya dari setiap kezaliman yang kita lakukan pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Kami kembalikan kepada MC-nya. Silakan.